Halo sobat para pemburu HP murah spek dewa, Lihin di sini dan gue bakal ngasih 8 rekomendasi HP 2 jutaan terbaik menurut gue. Beberapa ada yang bahkan udah jadi dari rappers gue dan teman-teman yang lain. Tapi gue disclaimer bentar, urutan di rekomendasi ini nggak menentukan kalau itu yang paling kenceng. Maksudnya yang satu itu bukan yang terkenceng, yang terakhir juga bukan yang terkenceng. Random. Lagi pula nggak ada HP yang sempurna buat semua orang, karena kebutuhan setiap orang tuh pasti beda-beda. Ada yang mau gamenya lancar, gak apa kamera burik, ada yang kebalikannya, dan ada lagi yang pengen desain bagus, pengen kelihatan HP yang lebih mahal. Yang lain nggak peduli. Dan inilah HP-HP-nya. Standarisasi yang gue patok di sini adalah RAM 3GB dengan storage 64GB. Jadi nggak ada lagi yang namanya HP 2/32GB. Dan mulai dari yang pertama adalah Redmi Note 10. Redmi Note 10 jadi salah satu HP rilisan Xiaomi tahun ini yang bikin gue excited dan nanya kayak kok Xiaomi berani ya. Dan kalau kata Bang Dapi tuh ini tuh HP ajaib. Bukan chipset, bukan baterai, tapi layarnya yang keren karena udah Super AMOLED. Dimana harusnya HP Super AMOLED itu kebanyakan paling murah masih di 3 jutaan ke atas. Dan 2 jutaan buat HP-HP-nya Samsung, tapi dengan chipset yang biasa-biasa aja. Sementara Redmi Note 10 ini langsung ngasih Super AMOLED dengan beberapa kelebihan yang menemaninya. Lumayan hebat. Oh iya, buat yang belum tahu, beda layar IPS dengan AMOLED atau Super AMOLED itu adalah di warnanya yang paling kelihatan. Dimana warna hitam yang ditampilin sekelas AMOLED itu lebih pekat ketimbang IPS. Selain itu kalau kita lihat dari atas, kanan, kiri, atau bawah, dia juga tetap kelihatan warnanya. Jelas. Beda sama IPS yang udah mulai pudar. HP ini juga punya desain yang cakep sih menurut gue. Apalagi desain frame kameranya yang emang jadi ciri khas Xiaomi banget buat sekarang. Ya, desain kamera Xiaomi emang keren-keren sih. Poco X3, Redmi Note 9, Mi 11 sama yang lain emang keren aja gitu. Xiaomi. Dan bagian yang bikin orang yang membeli HP ini tuh jadi menang banyak adalah layarnya. Redmi Note 10 udah menggunakan layar Full HD Plus yang udah Super AMOLED juga. Selain itu, kecerahan layarnya juga di atas rata-rata HP 2 jutaan pas-pasan. Soalnya maksimalnya bisa di 1100 nits. Sementara HP 1-2 jutaan lebih dikit itu masih sering ngasih brightness 400an nits aja. Selain itu, ini HP udah punya dual speaker yang bakal kepake banget waktu kita main PUBG. Maksud gue game kayak PUBG, supaya bisa ngebedain suara kanan, maksud gue suara musuh dari kanan sama kiri. Lalu untuk mesin utamanya, yakni CPU, dia pakai Snapdragon 678 yang kalau mau cari perbandingan dari sebelah bisa setara dengan MediaTek Helio G90T. Itu bukan lumayan lagi sih, udah cukup pakai banget harusnya. Sekelas game kayak PUBG Mobile atau CODM itu udah kuat medium ke high. Sementara Mobile Legends udah high frame rate tentunya. Itu aja sih yang paling menonjol dan bikin dia bisa dibilang ngasih sesuatu yang spesial. Sisanya nggak terlalu gimana-gimana. Oh iya, satu lagi. Kecepatan ngisi baterainya itu loh. Wush. Soalnya udah pakai teknologi charger 33 watt. Ngisi dari 0 ke 100 itu cuman sejaman lebih dikit doang. Dan berikut adalah spesifikasi lengkap serta harganya. Masih dari keluarga Redmi Note 10, HP kedua ini adalah versi di atasnya yaitu Redmi Note 10S. Secara spesifikasi dia mirip-mirip, tapi lebih nendang karena pilihan varian storage-nya lebih banyak. Kalau Redmi Note 10 biasa cuma ngasih mentok sampai ke 6/128GB, Redmi Note 10S maksimalnya tersedia varian 8/128GB. Tapi secara keseluruhan, jujur dia mirip banget dengan Redmi Note 10 tadi. Lalu, untuk kamu yang mikir kalau G95 itu lebih kenceng ketimbang G90T, maka jawabannya enggak. Performance CPU G90T masih sedikit di atas G95 ya ternyata. Gapnya itu kayak ada sekitar 5%-an gitu. Selain itu, perbedaan lagi antara Redmi Note 10 reguler sama yang S adalah kameranya. Note 10S udah 64 megapiksel, lebih tinggi dari Note 10 aja yang 48 megapiksel. Sisanya mereka dominan mirip emang. Jadi secara spesifikasi ya beda tipis. Kamu bisa lihat spesifikasi lengkap Redmi Note 10S sebagai berikut. Agak nggak adil rasanya kalau berurutan terus-menerus yang ngisi HP-nya Xiaomi semua. Nah, gue ada rekomendasi satu HP petarung dari Samsung, yaitu Galaxy M21 versi 2021.
Ingat ya, ada versi lama dan versi baru. Yang gue rekomen itu tentu yang versi refresh rilisan 2021 ya. Jangan salah, Galaxy M21 ini punya layar yang udah Super AMOLED, khasnya kebanyakan Samsung emang. Kemudian bagian spesial dia lain yang buat dia kuat buat bersaing sama brand lain adalah baterainya udah 6000 mAh. Itu udah jumbo banget cuy. Soal performance dia juga cakep. Chipsetnya adalah Exynos 9611 yang udah bisa unlock semut ekstrim di PUBG Mobile. Dan soal kamera dia juga udah tergolong cakep menurut gue. Tapi untuk ngelihat detailnya, berikut adalah spesifikasi dan harga Galaxy M21. Habis dari Samsung, kita geser ke brand yang biasanya dikenal sebagai pembuat HP dengan kamera yang bagus, yaitu Vivo dengan Y51A. Secara fungsional ini cakep, soalnya punya desain yang mengkilau mewah, desain kamera keren, chipset yang cukup kuat buat ngegame, baterai memadai 5000 mAh, dan layar yang luas. Cuman kalau dibandingkan sama 3 HP di atas tadi, kalah di kualitas layar, soalnya masih IPS. Tapi selain itu dia udah bersaing banget kok dan layak jadi pilihan. Beratnya juga nggak terlalu gimana-gimana, cuman 163 gram aja. Resolusi layarnya udah Full HD enak buat dipakai nonton film atau ngapa-ngapain. Dan di varian terendahnya kita udah dapet RAM 6GB dengan ROM 128GB di 2 jutaan. Dan udah Android 11 juga. Berikut adalah spesifikasi Vivo Y51A. Geser ke pesaingnya Xiaomi. Technodyne juga ngerekomendasiin HP dari Infinix, yaitu Note 8. Jujur aja ini adalah daily drivers gue yang udah gue pakai lumayan lama buat komunikasi, ngegame, nonton YouTube, dan lain-lain. Mungkin bakal afdol kalau lo simak aja review lengkap gue soal HP ini di video berikut. Dan buat spesifikasi lengkap dari HP ini adalah sebagai berikut. Masih sama Infinix, Note 10 Pro adalah HP rilisan mereka lainnya yang layak banget buat jadi pilihan. Rekomen lah. Soal performa dia mirip-mirip dengan Redmi Note 10S karena pakai chipset yang sama, yaitu MediaTek Helio G95. Dan yang gue suka dari Infinix adalah mereka ngasih luas layar yang muasin banget. Termasuk di HP ini, yang layarnya kita dapat udah 6,9 inci. Sama kayak Redmi Note. Maksud gue Infinix Note 8. Kalau lu orang yang nggak betah pakai HP yang emang gede, ini bakalan kurang cocok. Soalnya gue pernah ngebandingin HP segede ini dengan HP temen gue yang layarnya 6 inci pas aja. Kerasa jauh banget gapnya. Bahkan sama Poco X3 Pro aja yang sempat gue review, gue ngerasanya beda banget. Kerasa banget kayak megang HP yang gede sama yang kecil tuh. Gede, kecil. Tapi beda sama Infinix Note 8 yang masih agak lemot dan punya resolusi layar HD doang. Layar Note 10 Pro udah Full HD+, dan itu udah cakep banget. Buat ngegame juga enak, soalnya layar HP ini udah 90Hz. Jadi kalau kamu main game yang unlock FPS di atas 60, layarnya bakalan kepake banget. Walau itu bikin baterai jadi lebih boros. Kemudian yang jadi nilai plus lagi adalah kamera 64 megapikselnya udah ngasilin foto yang cakep. Buat rekam video juga udah bisa 4K, walau mentok 30 fps. Sisanya ada di spesifikasi berikut. Kalau bahas soal HP-HP semurah mungkin, tapi sekenceng mungkin, enggak adil rasanya kalau kita nyekip Realme. Realme C25S adalah salah satu HP 2 jutaan terbaik dengan berbagai keunggulan yang kece. Mulai dari chipset MediaTek G85 yang udah cakep buat dibawa ngegame. Baterai udah 6000 mAh, layar yang cukup bagus walau masih IPS dan HD+ aja, dan itu aja sih. Spesifikasi lengkapnya adalah sebagai berikut. Di penghujung rekomendasi, kita balik ke yang mulia Lord yang maha murah meriah, spek dewa Xiaomi lagi. Poco X3 NFC adalah HP terakhir di daftar ini yang sangat-sangat worth it untuk jadi daily drivers. Ya tau lah Xiaomi ngasih harga murah tapi spek hampir bikin brand sebelah menggila. Mulai dari performance yang cakep banget buat ngelibas mentok kanan PUBG Mobile atau COD Mobile. Sampai ke layarnya yang juga udah 120Hz. Chipset HP ini adalah Snapdragon 732G yang nggak perlu diraguin lagi. Hampir kuat lah dipakai apapun. Ngegame, ngedit, sama Gen
Genshin belum sih. Ya tahu dirilah, 2 jutaan mau main Genshin Impact. Sebagai HP gaming, Poco X3 juga nggak tergolong berat soalnya punya bobot yang cuman 165 gram aja. Padahal layarnya juga dikasih seluas 6,6 inci. Kalau kamu nyari HP 2 jutaan paling cakep baik dari desain sampai ke performance, ya HP ini jawabannya. Sementara gue pernah nge-review Poco X3 versi Pro dan itu gila sih. Xiaomi kejem banget, serius. Kalau kamu pengen tahu, bisa tonton videonya yang ini nih. Linknya ada di deskripsi. Makin kesini makin enak sebenarnya. Soalnya makin banyak fitur yang dikasih tapi malah makin murah harga HP. Oke, itu aja rekomendasi HP 2 jutaan dari Technodame. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi. Until next time, stay classy.